Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, ada sukacita sore hari ini, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kembali kita mau datang di tempat ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang rindu datang di kaki-Mu Tuhan. Kami yang rindu datang, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, beracaralah. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau fokus mencari wajah Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami mau datang untuk menemui Engkau Tuhan. Kami mau bertemu secara pribadi Tuhan. Tapi terlebih lagi kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Beracaralah sore hari ini Tuhan. Kami siap terima lawatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari katakan, dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ku
menikmati indahnya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tangan-Mu, katakan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kita renungkan sejenak. Kami nikmati Engkau Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku rasakan kasih-Mu. Kasih-Mu hebat Tuhan. Dan indahnya kasih. Terima kasih Tuhan. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Dengan hadirmu Tuhan. Dengan kasih setiamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami tahu kami belum sempurna Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang sempurna, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Lewat hidup kami Tuhan. Biar Tuhan boleh senantiasa disenangkan. Lewat hidup kami Tuhan. Kami mau boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kau jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Kiara wasyakara. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu tak pernah berubah selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Tak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau luar biasa, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur hanya bagi
Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Lebih sungguh aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Yang katakan katakan, kami menyanyi Hosana bagi Raja. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau yang layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau raja di atas segala raja. Kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Ini kami Tuhan, kami memuji Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau terima sukacita daripada surga. Kami mau terima sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mau memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Katakan, kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Siap terima sukacita surga, amin. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hati
Katakan sebelah kanan kiri, katakan semangat memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Amin. Engkau ajaib Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, katakan kami memuji-Mu Tuhan, Engkau ajaib, Engkau terbesar, Engkau yang termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yo. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama angkat tanganmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Engkau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatan. Luar biasa Engkau Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Engkau terbesar, dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji, biarlah semua memuji. Haleluya, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Silakan berdoa dulu saudara. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau luar biasa. Tiba saat ini Tuhan, kami memberikan korban persembahan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita.
biar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Kau memberkati semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kamu siap memberi. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Setiap badai hidup persoalan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau pakai setiap kami Tuhan. Lewat persoalan yang ada Tuhan. Biar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat.
tahu bahwa Engkau Allah yang setia, Amin. Allah yang memperhatikan dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami detik pun. Itu sebabnya Tuhan, aku sujud dan bersyukur padamu. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Aku bersyukur untuk setiamu. Aku bersyukur karena Engkau selalu ada pada waktu kami membutuhkan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu ada. Engkau selalu nyata dalam hidup kami. Tidak ada kata yang lain selain kami bersyukur dan mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu ya Allah. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Nyatakanlah kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin. Salam, silahkan duduk saudara. Ya, pada malam hari ini saya mau berbagi kepada saudara tentang ibadah yang sejati. Jadi saya ambil dari kitab Roma, ibadah yang sejati, Roma pasal 12, ayat 1, sebenarnya ayat 1 saja, tapi saya ingin membaca sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat yang pertama, di situ dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian kitab Roma katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya kalau di dalam sebuah perikop Alkitab, dimulai dengan kata karena atau kata sebab itu, selalu kita harus bisa melihat ke belakang ayat apa yang dikatakan di situ, sehingga kita tahu kenapa kita disuruh dan ditekankan di sini bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Nah, di dalam Roma pasal 11 ayat yang terakhir, enggak apa-apa saya bacakan saja, slide-nya biar tetap saja. Kita dapat melihat di sini, ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepadanya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, karena semua kemuliaan, semua kebesaran, semua pikiran-pikiran Allah yang tak terselami, semua yang pengorbanan yang Tuhan lakukan, semuanya itu. Aku menasihatkan kepada kamu, saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah ibadah, di dalam perjanjian lama, selalu diikuti dengan yang disebut dengan persembahan.
Setiap kali seseorang datang kepada Allah, dia harus mempersembahkan sesuatu. Apakah itu berupa domba, apakah itu berupa burung merpati, apakah itu berupa binatang yang lainnya. Ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah. Dan di dalam kitab Roma itu disebutkan bahwa kita tidak lagi mempersembahkan semuanya itu pada waktu kita datang kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus, anak domba Allah, telah mati di atas kayu salib, menggantikan seluruh perantara-perantara kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, oleh karena darah Yesus Kristus, kita ada keberanian untuk datang dan masuk dalam hadirat Allah. Oleh karena Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi membawa sesuatu kepada Tuhan. Dan oleh karena Yesus Kristus, kita tidak lagi perlu perantara untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan oleh karena Yesus Kristus pula, kita sudah semua persembahan-persembahan yang lainnya sudah dibatalkan di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus menyempurnakan seluruh persembahan yang diperlukan untuk bisa menghadap tahta kemuliaan Allah, untuk bisa memanggil Allah, untuk bisa datang kepada Dia, untuk bisa minta pertolongan kepada Dia. Dan Yesus sudah menyelesaikan itu semuanya di atas kayu salib. Itu sebabnya kenapa Roma pasal 11 ayat yang ke-33 dikatakan, pikiran-pikirannya tak terselami. Cara-cara Tuhan tak terselami. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kasih-Nya yang begitu dalam, begitu luas, Efesus katakan. Begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, tak terselami semuanya. Dan itu semuanya diberikan kepada kita semuanya. Dan oleh karena kita tidak perlu membawa sesuatu kepada Tuhan, binatang dan lain sebagainya, maka ibadah yang sejati, di sini dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 3 hal ini yang sangat penting. Nah, pertanyaan kita adalah, yang pertama adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, yaitu sao, yang secara harafiah itu berarti bernafas, tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Artinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mempersembahkan pujian kepada Allah, persembahkan pujian itu dengan live. Ada orang yang kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan cuma gini aja. Ayo semangat. Gairah, live, hidup. Orang hidup itu bergairah, betul kan? Katakan amin. Ada di sini yang hidupnya tidak bergairah. Itu namanya hidup tidak hidup. Gairah. Makanya pada waktu kita mempersembahkan suatu tubuh kita, dengan pujian kita, penyembahan kita, harus dengan gairah, dengan passion kepada Allah. Saudara ingat pada waktu Daud, dia mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Karena gairah yang besar dia ingin memuji Tuhan, sampai kelihatan dia seperti telanjang. Dan kemudian siapa istri Daud? Istrinya kemudian menghina dia. Dan mengatakan, bagaimana raja seperti itu? Tidak pantas melakukan seperti itu. Tapi Daud katakan, aku memuji Tuhan dengan seluruh kekuatanku. Aku memuji Tuhan dengan seluruh gairah hidupku. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Saudara, Tuhan, supaya ibadah kita menjadi sejati, persembahkanlah tubuh saudara yang live, yang hidup kepada Tuhan. Ada gairah. Saudara, biasanya sesuatu yang segar, yang kuat. Jangan sampai menunggu saudara sakit dan kemudian berjanji sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau engkau sembuhkan aku akan melayani engkau.
Jangan berdoa seperti itu saudara. Selama saudara masih kuat, mari kita akan melayani Tuhan dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Apapun yang diberikan, sesuatu hidup adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu hidup adalah sesuatu yang sangat bermakna. Jangan sampai seperti beberapa orang Kristen yang lain, kalau ada acara sesuatu di gereja, ayo kita ada acara doa, ayo kita ada acara worship night, ayo. Dan kemudian jawabannya adalah, ntar ya kalau saya ada waktu. Saudara, kalau ada seseorang mengatakan, nanti kita ketemu ya, ntar kalau ada waktu. Itu berarti saudara penting enggak? Saudara enggak penting. Satu contoh misalnya, saya mau ketemu istri saya. Jauh-jauh istri saya udah ngomong, "Pak, nanti kalau 3 hari lagi kamu pulang, kita makan di sana ya." Dan saya jawab sama istri saya, "Ntar kalau saya ada waktu." Oh, marah dia. Saya enggak bisa masuk rumah. Ditutup itu. Kenapa? Karena saya menganggap istri saya tidak penting, saudara. Bapak-bapak hati-hati kalau janji sama istri harus ditepati. Katakan amin. Waduh, kok sedikit ya? Haleluya, amin. Ya, jadi sangat penting. Saudara, kalau saudara bekerja, sesuatu yang penting di tempat kerjaan saudara, saudara pasti sudah taruh itu di timetable, di agenda saudara. Bahkan kalau saudara punya personal assistant, saudara selalu mengatakan, ingatkan ibu ya, ingatkan bapak ya, nanti jam sekian ada meeting. Ini meeting ini penting. Saudara sudah taruh itu di timetable saudara, karena sesuatu yang penting, sesuatu yang hidup. Kata hidup itu ada sesuatu yang bernafas, tidak mati, sesuatu yang penting, segar, kuat, dan efisien. Itu supaya pada waktu kita datang kepada Allah, jangan sampai Tuhan kasih sesuatu yang sisa. Nanti kalau sempat, hati-hati loh saudara. Kalau saudara selalu mengatakan nanti kalau sempat, Tuhan nanti juga akan ngomong sama saudara. Ya ntar kalau aku sempat memberkati kamu, tak berkati. Kalau enggak sempat, enggak. Gimana saudara? Repot saudara. Sesuatu yang hidup, life. Sesuatu yang segar, sesuatu yang kuat. Mari kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, mencari sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan itu kita sudah taruh di timetable kita, bahwa saya akan menyembah Tuhan, saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan memberikan diri saya kepada Tuhan, oleh karena semuanya telah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada waktu saudara merasa bersyukur kepada Allah, saudara merasa sangat berarti dalam hidup, maka saudara tidak akan pernah berhenti. Ada satu kehidupan yang muncul dalam diri saudara, ada seperti terang di dalam diri kita. Itulah kehidupan. Itulah yang disebut dengan hidup. Itulah yang disebut dengan bernafas, sau. Itu sebabnya persembahkanlah tubuhmu yang masih kuat. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu yang masih bermakna. Persembahkanlah tubuhmu dan hidupmu yang sangat penting itu sebagai persembahan kepada Allah. Karena saudara tidak perlu perantara yang lain. Itu sebabnya Tuhan katakan dirimu. Saya senang ada satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terus, aku masih sakit, masih kuat. Ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Itu kuat itu hidup, saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Itu adalah persembahan yang hidup, saudara. Amin. Jangan nunggu sesuatu yang tidak penting justru muncul dalam hidup saudara. Tidak penting justru muncul dalam timetable saudara. Justru inilah yang hidup ini yang penting. Kemudian yang selanjutnya, kata kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kemudian yang kedua adalah yang kudus. Kata kudus yang dipakai di sini itu berasal dari kata bahasa Yunani, pakai kata hagios, yang secara harafiah berarti sakral, murni, tidak bercacat secara moral. Artinya bahwa kita harus menjaga hidup kita menjadi yang murni dan tidak bercacat dalam hidup kita. Supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita oleh karena persembahan kita kepada Tuhan sebagai sebuah ibadah tidak hanya terjadi di dalam gereja saudara. Tapi itu bisa terjadi dalam pekerjaan kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita semua bisa menjaga hidup kita kudus untuk Tuhan, kalau kita bisa menjaga hidup kita murni di hadapan Tuhan, maka saudara sedang mempersembahkan hidup saudara, mempersembahkan tubuh saudara kepada Allah saudara. Itu sebabnya sangat penting sekali, bapak-bapak tetap kudus buat istrinya, ibu-ibu tetap murni buat suaminya, anak-anak tetap hidup tulus untuk keluarganya. Kenapa? Ketika kita bisa menjaga itu semuanya, ketika kita bisa melakukan itu semuanya, saudara dan saya sedang mempersembahkan tubuh saudara yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan takut saudara. Banyak orang kalau kita bicara kudus, udah kayak momok saudara. Saudara, kudus itu sesuatu yang luar biasa. Saya mau nanya saudara, kata kudus di dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, itu disebutkan bahwa dimurnikan dan dibersihkan oleh air. Itu dibersihkan, itu kudus. Nah saya mau nanya di sini, ada di antara saudara yang pernah tidak mandi 3 hari dan tidak ganti pakaian 3 hari? Apakah saudara merasa nyaman? Kalau saudara masih merasa nyaman, saudara perlu pergi ke RSJ. Kalau saudara biasa hidup bersih, maka saudara 1 hari saja kalau seandainya berkeringat, saudara ganti kaos dan lain sebagainya, ganti pakaian. Saya kalau di rumah, kalau panas, saya bisa ganti kaos mungkin bisa 3 kali, 4 kali. Karena gerah saudara. Saya nggak bisa tidur kalau tidak bersih. Bukan apa, tapi bersih atau kudus itu nyaman saudara. Itu sebabnya Allah menyatakan ini di dalam kitab 2 Timotius. Dikatakan di sini 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kenapa dikatakan rumah? Coba bayangkan, kalau semua bapak-bapak hidup kudus, yang merasa bahagia siapa? Istri dan anak-anak. Kalau istri menjaga hidup kudus di hadapan Allah, siapa yang bahagia? Suami dan anak-anak. Kalau anak-anak hidup kudus di hadapan Tuhan, maka yang bahagia siapa? Bapak dan ibunya. Karena saat ini saudara, banyak orang tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang seolah-olah di depan rumah atau di dalam rumah, dia menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi di belakang tidak tahu hidupnya. Kata kudus itu kata sitru.
kata yang dipakai kata transparan. Siapa di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang kalau di dalam rumah itu semuanya transparan. Artinya tidak ada kebohongan. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Saudara merasa nyaman kan? Saudara merasa enak. Dan inilah yang dimaksud Tuhan. Ketika kita hidup kudus di dalam rumah kita. Ketika kita hidup kudus dipisahkan dari semua yang jahat dari luar itu. Ketika itu pula kita sedang mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagian dari sebuah ibadah. Seringkali kita memikirkan bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja. Tapi ketika kita bisa menjaga itu semuanya, maka keluarga menjadi diberkati. Anak-anak diberkati, suami istri diberkati. Dan itu disebutkan itulah ibadah yang sejati. Kembali ke 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Dikatakan di sini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perhatikan. Kenapa dikata kata perabot? Kata perabot itu pakai kata ornamen. Sesuatu yang mulia yang diletakkan di tengah-tengah keluarga. Saudara, kalau laki-laki menjadi laki-laki yang kudus, maka saudara akan menjadi sesuatu yang mulia di dalam rumah tangga saudara. Ibu-ibu, wanita-wanita, kaum menjadi kudus, maka menjadi sesuatu yang mulia di tengah-tengah rumah tangga saudara. Anak-anak juga demikian. Kalau itu semuanya terjadi, maka satu keluarga sedang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara tidak sekedar melakukannya untuk keluarga. Saudara tidak sedang melakukannya untuk gereja. Tapi saudara sedang juga melakukan untuk Tuhan. Amin. Itu semuanya penting saudara. Dan kemudian selanjutnya di sini dikatakan. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kata mulia sebenarnya pakai kata the most important. Kata sesuatu yang sangat-sangat penting yang dicari orang. Dan Allah menyediakan itu semuanya kepada orang-orang yang mau mempersembahkan tubuhnya menjadi sebuah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara mempersembahkan hidup saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, menjaga kekudusan dalam rumah tangga saudara, menyucikan mereka dari semua yang jahat, dan saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara kepada Allah sebagai persembahan yang kudus. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal kata Yunani, yaitu erestos, yang secara harafiah berarti menyenangkan dan dapat diterima. To pleasure. Jadi menyenangkan. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, saudara tahu bagian yang sangat penting dan yang tidak bisa dilakukan oleh yang jahat yaitu iblis. Ada satu, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Iblis suka dengar firman Tuhan. Oh, dengar dia. Iblis suka baca Alkitab, suka baca Alkitab. Makanya ketika dia menghadapi Adam dan Hawa, masih ingat di Taman Eden? Iblis tidak cari-cari kata-kata yang lain. Iblis cari ayat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon
Di taman ini boleh kamu makan kecuali di tengah-tengah. Itu pohon kehidupan. Adam tidak pakai yang lain-lain atau Hawa pakai lain-lain. Iblis ngomong sama Hawa, bukan kayak gitu, kamu salah dengar. Aku juga dengar, dia bilang iblisnya. Aku dengar dengan jelas, lebih jelas dari kamu. Kadang-kadang kalau dengar khotbah bisa ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Ya, aku dengar tidak pernah ngantuk kalau dengar firman Tuhan. Jadi salah, kamu salah dengar. Yang benar itu begini firman Tuhan katakan. Semua pohon di sana tidak boleh. Yang boleh di tengah-tengah itu pohon kehidupan. Nanti kamu jadi seperti Tuhan. Hawa bingung, benar enggak ya? Mungkin dia agak ngantuk waktu dengar firman Tuhan. Ya kan? Benar enggak ya? Lama-kelamaan benar juga. Akhirnya melakukan mengikuti apa yang iblis katakan. Saudara, dan saudara tahu pada waktu Yesus dicobai, apakah iblis memakai kata-katanya sendiri? Enggak. Dia pakai firman Tuhan semuanya. Dikatakan, jika kamu anak Allah, benar enggak Yesus anak Allah? Benar. Jatuhkan. Tapi Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Dan jika kamu anak Allah, katakan, sembahlah. Dan dia pakai semua ayat-ayat firman Tuhan, tetapi dibalikkan. Makanya saudara, kalau saudara pernah dengar atau membaca, saya pernah membacanya, kitab gereja setan, itu semuanya dibalik dari apa yang di Alkitab katakan. Itu sebabnya saudara, jadi anak Tuhan, maka kita harus tahu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berkenan kepada Allah, menyenangkan Tuhan. Salah satu bagian yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, to worship Him. Iblis tidak bisa. Iblis bisa dengar firman Tuhan. Iblis juga bisa berbuat baik untuk memanipulasi. Iblis bisa melakukan banyak hal. Tapi iblis tidak bisa yang namanya menyembah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara menyembah Tuhan, saudara sedang memperkenankan diri saudara di hadapan Allah. Ketika saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang to pleasure, menyenangkan hati Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh iblis. Dan iblis tidak mau. Itu sebabnya kenapa Lucifer dilemparkan keluar dari surga. Karena dia ingin dia yang disembah. Dia bukan menyembah kepada Allah sebenarnya. Bukan masalah ego dia menjadi seperti Allah. Tapi sebenarnya fokusnya adalah worship. Yaitu penyembahan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga bagian yang penting ini berkenan kepada Allah. Dan yang tak bercacat. Ketika saudara bisa mempersembahkan hidup saudara. Sebagai bagian daripada sebuah penyembahan saudara kepada Tuhan. Penyembahan itu tidak hanya di dalam gereja saudara. Penyembahan itu setiap saat dimanapun saudara berada. Saudara bisa menyembah Allah. Memberikan hidup saudara kepada Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh iblis. Dan perlu saudara ketahui bahwa ketika waktu bangsa Israel ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ada requirement, ada persyaratan bahwa semua domba ataupun binatang yang akan dipersembahkan tidak boleh cacat. Supaya itu berkenan kepada Tuhan. Makanya pernah saya khotbah di sini juga, ada menara domba, yang dimana banyak domba-domba di situ yang memang dari lahir, dijaga, tidak sakit, dan tidak cacat, karena domba-domba itu khusus untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah. Hal yang sama Tuhan mengatakan, semua domba tidak kita perlukan lagi. Semua sudah saya selesaikan di atas kayu salib. Yang sekarang yang harus saudara dan saya lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita. Supaya kita memperkenankan kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa tertangkap di dalam hatinya Allah. Supaya kita bisa diterima di hadapan Allah.
Yaitu bagian di mana seluruh hidup kita bagian daripada sebuah penyembahan. Amin. Jadi penyembahan tidak hanya sekedar nyanyi. Saudara mengucap syukur itu bagian daripada penyembahan saudara. Waktu saudara jalan-jalan dan kemudian tiba-tiba saudara merasa ucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan. Tuhan terima kasih untuk semua karyamu. Tuhan terima kasih karena Engkau luar biasa. Itu penyembahan. Yang tak bercacat adalah be honest, jujur dengan hati kita. Jangan dibuat-buat seolah-olah kelihatan orang lain, wow kalau dia bahasa roh dari timur sampai barat kan gitu. Bahasa roh belum tentu saudara. Tetapi kita harus berdoa dalam bahasa roh. Karena Roma katakan bahwa roh itu yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hanya Allah yang mengetahui itu semuanya. Kita bisa berdoa. Itu bagian daripada sebuah korban persembahan kita kepada Allah. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa mengutip ayat Alkitab dan lain sebagainya. Sebagai bagian daripada sebuah penyembahan kepada Tuhan. Satu kali saya di rumah nggak bisa tidur. Jam 12 sampai jam 12, nggak tahu kenapa. Mata ini nggak bisa ditutup. Pokoknya nggak ngantuk saudara. Saya biasa kalau begitu, saya duduk di kursi di belakang rumah itu kami ada tempat biasanya buat kami berdoa. Duduk di situ dan kemudian saya nggak tahu harus bagaimana menyanyi. Lagu-lagu kelihatannya kok lupa semuanya. Apa yang saya lakukan saudara? Saya doa Bapa kami, saya hafal itu kan. Doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami saya hitung 1, 2, 3. Pokoknya terus Bapa kami di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus berulang-ulang saudara. Sampai mungkin hampir 60 kali. Saya melakukan itu sampai saya merasakan hadirat Allah begitu luar biasa. Saya merasa bahwa Tuhan Kau hadir, kerajaanmu datang dan kehendakmu nyata atas kami Tuhan. Ketika itu saya sedang mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan adalah sesuatu yang Allah minta saudara. Apa yang Allah ingin minta dari saudara? Lakukan itu. Itu pasti berkenan kepada Dia. Itu pasti akan diterima oleh Dia. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka yang terpenting di sini adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang masih kuat, exciting, live kepada Tuhan, kemudian kudus tak bercacat untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja kita, kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Dia, sesuai dengan kehendaknya. Maka firman Tuhan katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang sejati. Jadi, di sini kita dapat melihat dari ketiga makna yang Rasul Paulus tekankan di atas, maka dapat dipahami bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, haruslah dengan potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, yang disertai dengan pertobatan dari dosa, dan menjalani segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan demikian, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Ketika kita sudah melakukan suatu ibadah yang sejati, mari kita akan melihat ayat yang kedua di sini. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah bahas, kita harus menjadi kudus, kita harus berkenan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka dalam sebuah kesempurnaan di hadapan Tuhan,
kita tahu bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada waktu menyembah Tuhan sekali lagi harus ada antusiasme, harus bergairah karena itu hidup. Dan hidup saudara dipersembahkan kepada Allah. Karena semuanya sudah dibereskan sama Tuhan di kayu salib. Dan kita tahu ketika kita beribadah dengan ibadah yang sejati ini, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib akan terjadi. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan akan nyatakan sesuatu yang luar biasa. Kami saja baru mengalami pertolongan dan mujizat Allah yang luar biasa, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan melakukan semua. Yang kami lakukan hanya satu, Roma pasal 12 ayat yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan sisanya, saudara akan melihat bagaimana Allah akan datang kepada saudara. Nak, apa yang kau butuhkan? Karena engkau melakukan sesuatu yang terpenting dalam hidupmu kepadaku, maka aku akan melakukan yang terpenting untuk dirimu. Satu hal yang sangat penting di hadapan Tuhan adalah persembahan kita, pengorbanan kita, dan worship, penyembahan kita kepada Dia. Maka itulah adalah bagian yang dimana Allah akan berperkara jauh lebih besar. Mari kita akan bersama-sama mengambil sebuah keputusan, Tuhan, mulai hari ini aku mau mempersembahkan tubuhku yang masih kuat ini, yang masih sehat ini, yang masih efisien ini Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, aku mau hidup kudus untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk suami, untuk istri, karena itu semuanya bagian daripada penyembahanku kepadamu Tuhan. Dan yang ketiga, aku mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati-Mu Tuhan, untuk aku persembahkan. Ingat, Kain dan Habil yang terakhir, Kain dan Habil, mereka semua mempersembahkan. Kain mempersembahkan apa saudara? Tumbuh-tumbuhan, karena dia hasil bumi dia. Habil mempersembahkan domba, dipersembahkan kepada Allah. Dan kemudian Allah tidak berkenan kepada Kain dan berkenan kepada Habil. Kenapa? Karena persembahan Habil itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya waktu kita melakukan sesuatu, jangan sesuai dengan keinginan kita, tapi biarkanlah kita keinginan Allah akan nyata di dalam diri kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sekali lagi pada malam hari ini, sementara hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan menyatakan kebenaran di dalam hati kami masing-masing. Bahwa hari ini kami belajar, bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena ini adalah bagian daripada ibadah kami yang sejati kepada-Mu. Tuhan, Kau akan tolong kami, supaya gairah hidup kami, kekudusan kami, dan perkenanan kami kepada-Mu Tuhan, akan nyata dalam seluruh hidup kami. Kiranya Engkau terus bekerja dan bekerja dalam hidup kami Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Iwan. Berikut kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu pada malam hari ini yang menguatkan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami yang kudus, yang berkenan di hadirat-Mu, yang hidup ya Tuhan. Tuhan, karena Kau berfirman, kuduslah kamu karena aku kudus. Ajar kami senantiasa menjaga kekudusan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan mengejar perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa hidup di luar Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami senantiasa ada penyembahan kepadamu ya Tuhan. Karena sejatinya hidup kami adalah penyembahan. Kami persembahkan tubuh kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami hamba-Mu, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan beserta Ibu atas pelayanannya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah tempat ini, ada? Ada? Baik, kalau enggak ada, saya akan lanjutkan membaca pengumuman jadwal sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat ada doa malam 7:30 di gereja. Jam 7 malam ada latihan musik di gereja. Hari Minggu ibadah raya pukul 6 dan 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Tambahan pengumuman, mengingatkan bahwa hari Rabu tanggal 28 kita akan mengadakan ibadah raya di gereja pukul 6 sore dalam rangka memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-18. Jadi diingat tanggal 28 nanti sebelum liburan Galungan, mari disempatkan datang menghadiri ibadah di gereja untuk bersama-sama kita merayakan ulang tahun gereja kita. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang seluruh jemaat untuk boleh sama-sama berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan. Tuhan, Engkau pakai beliau lebih-lebih lagi. Teristimewa Engkau pakai pelayanannya ya Bapak. Akan semakin dahsyat. Berkati kesehatan. Berkati seluruh keluarga. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan keluarga hamba-Mu ini. Dan sebentar hamba-Mu bertolak ke Denpasar, sepanjang perjalanan penyertaan-Mu ada hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan pada kami bahwa kami mau mempersembahkan sesuatu yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang Kau mau dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mau seperti itu. Agar kami berkenan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan sesuatu yang kudus di hadapan-Mu. Agar persembahan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pembelajaran buat kami semuanya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sudah menyelesaikan pesta demokrasi dengan lancar. Dan selanjutnya kami masih tetap menyerahkan di tangan Tuhan Yesus. Agar pesta demokrasi ini boleh tuntas dengan penyertaan Tuhan Yesus. Penuh dengan kedamaian. Penuh dengan kondusif. Sehingga kami boleh merasakan sesuatu yang indah di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, serta seluruh jajaran daripada bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada seorang pemimpin pun yang bukan daripada pilihan-Mu. Dan kami yakini bahwa segala kepimpinan daripada kami adalah pimpinan yang sudah Engkau pilih untuk kami yang terbaik. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh jajaran pemerintah kota Kabupaten Jemberana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai beliau-beliau ini untuk memajukan kota kami. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota kami. Berkati keamanannya Tuhan, perekonomiannya kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati sawahmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, tokomu, bengkelmu. Diberkati usaha rumah makanmu. Diberkati usaha budidaya tambakmu. Pendidikanmu dan kesehatanmu. Diberkati pula usaha rumah kos-kosanmu.
Dan semua apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Betani, ada keberhasilan. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.